Ya, shalom, selamat siang semua. Siang hari ini saya ingin membagikan tentang visi kita di tahun ini, yaitu Lift Jesus High. Dan secara khusus saya ingin mengajak saudara melihat bahwa meninggikan Yesus itu berkaitan erat sekali dengan tingkat pengenalan kita akan Tuhan. Karena meninggikan Yesus itu bukan karena paksaan, saudaraku. Ya, bukan karena paksaan kita harus tinggikan Tuhan. Ya, kita harus sembah Tuhan, kita harus puji Tuhan. Ketika kita tidak memiliki pengenalan yang benar, yang utuh tentang Tuhan, maka kita pun juga tidak akan bisa berespon dengan benar, saudaraku. Karena tingkat pengenalan kita itu akan mempengaruhi respon yang kita punya atau iman yang kita punya. Contoh yang paling sederhana, saya boleh minta teman maju ya, siapa ya? Ya oke deh, ya. Ayo. Kan sudah ditunjuk ya oleh temannya. Ya. Nah, jadi misalkan aja kamu kerja kan? Ya. Dia seorang pekerja. Nah, ketika dia seorang pekerja dan kemudian saya kenal dengan dia bahwa pekerjaannya biasa-biasa saja, maka saya akan meremehkan atau memuji. Apa kira-kira? Meremehkan. Karena pekerjaannya biasa-biasa saja. Ya, hasilnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika Matthew menunjukkan hasil yang bagus, maka saya akan memuji dia. Nah, tetapi karena Matthew bekerja tidak stabil, kadang biasa-biasa, kadang jelek, kadang bagus, maka mudah sekali saya akan ragu-ragu ketika Matthew harus bekerja sama dengan saya. Tetapi misalkan aja 10 tahun kemudian, ternyata Matthew jadi presiden. Ya. Ketika dia jadi presiden, kira-kira bagaimana sikap saya? Bisa nggak saya meremehkan Matthew? Atau saya akan menaruh rasa hormat kepada Matthew? Karena dia jadi presiden, maka sudah pasti saya akan menaruh rasa hormat kepada Matthew. Kenapa? Karena dia presiden. Karena dia presiden, maka saya menaruh hormat. Karena presiden, maka mudah sekali untuk saya percaya kepada Matthew. Bahwa hasil kerja Matthew sekarang itu bagus. Kenapa? Karena dia presiden. Beda dengan Matthew 10 tahun yang lalu. Nah, tingkat pengenalan saya itu akan membedakan bagaimana saya berespon, saudaraku. Tingkat pengenalan saya itu akan membedakan bagaimana saya beriman atau percaya kepada Matthew. Kekristenan itu berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Bukan masalah bagaimana kita sebatas rajin datang beribadah, saudaraku. Sehingga kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, jangan heran kalau kita juga susah untuk beriman. Kadang kita akan memiliki respon yang keliru tentang Tuhan. Mudah sekali untuk kita curiga kepada Tuhan daripada percaya kepada Tuhan. Apa yang mempengaruhi itu? Tingkat pengenalan, saudaraku. Seperti orang yang berpacaran. Semakin sering bersekutu, semakin sering dia berjumpa dan mengenal pasangannya, semakin mereka dekat dengan pasangannya, mereka punya keberanian untuk menikah. Tetapi ketika tidak dekat dengan pasangannya, mudah sekali untuk ragu-ragu. Benarkah ini pasangan yang harus aku nikahi? Orang akan menjadi ragu-ragu, saudaraku. Kenapa? Karena tingkat pengenalan itu akan sebanding dengan iman yang kita punya. Thank you, Matthew. Nah, saya nggak berani kasih contoh dia pasangan saya ya. Nanti salah mengerti. Ya, kenapa? Karena sejenis ya kan. Nah, oke, enggak berguru aja. Nah, demikian juga ketika kita bicara lift Jesus high, kita harus meninggikan Tuhan.
ketika kita tidak memiliki tingkat pengenalan yang benar tentang Tuhan, kita merasa bahwa kenapa saya harus meninggikan Tuhan? Kenapa saya harus memuji Tuhan? Kenapa saya harus menyembah Tuhan? Kenapa saya harus meninggi-ninggikan nama Yesus? Tetapi ketika kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, Tuhan sebetulnya tidak butuh untuk ditinggikan, saudaraku. Kenapa? Karena posisinya dia sudah ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat yaitu di Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 saja deh. Di situ dikatakan, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ayat ini menarik sekali karena dikatakan, 31 aja, 32 nggak usah. Dikatakan bahwa dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Jadi Yesus sudah ditinggikan oleh Tuhan sendiri tanpa perlu kita meninggikan, saudaraku. Nah, pengenalan kita yang benar tentang Tuhan itu sekali lagi akan sangat mempengaruhi iman kita. Kalau kita hanya mengenal Yesus sebagai manusia masa lalu, kita mengenal Yesus sebagai manusia yang lampau, maka nggak heran kalau kita juga susah beriman di saat ini, di era sekarang, apakah Yesus bisa menyelesaikan permasalahanku. Apalagi permasalahanku berhubungan dengan internet, permasalahanku berhubungan dengan teknologi. Mengertikah Yesus tentang prosesor? Mengertikah Yesus tentang internet? Mengertikah Yesus tentang Facebook, tentang Instagram, tentang medsos, dan lain sebagainya? Kenapa? Karena kita memandang Yesus hanya sebagai manusia masa lalu, saudaraku. Ketika kita melihat bahwa Yesus hanya sebagai penghalau badai, maka ketika kita tidak kena badai dalam hidup kita, kita merasa kita nggak butuh Yesus. Kenapa? Karena kita mengenal Yesus hanya sebagai penghalau badai, saudaraku. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Yesus ditinggikan, telah ditinggikan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, kalau kita memahami posisi ini, maka kita akan meninggikan Yesus dengan sendirinya, saudaraku. Kayak tadi, ketika saya kenal dengan Matthew, sebelum dia jadi presiden, wah saya bisa omong sembarangan dengan Matthew. Tetapi ketika dia sudah menjadi presiden, tidak mungkin saya bicara sembarangan dengan Matthew. Nggak mungkin. Kalau saya sampai bicara sembarangan, bahkan bicara tidak sopan, bicara kurang ajar dengan Matthew, mungkin tidak akan mengganggu Matthew. Kenapa? Karena dia sudah jadi presiden. Di posisinya dia sebagai presiden. Tetapi yang bermasalah siapa? Mungkin saya yang akan bermasalah dengan hukum. Kenapa? Karena saya ngomong kurang ajar tentang Matthew sebagai presiden. Demikian juga ketika kita lift Jesus high, Tuhan sebetulnya nggak butuh untuk kita tinggikan. Kenapa? Karena posisinya memang sudah tertinggi, saudaraku. Justru kita yang harus belajar menyadari bahwa posisinya Tuhan itu sudah tertinggi. Saudara. Tertinggi sampai seperti apa? Coba kita lihat yaitu di kitab Efesus. Efesus 1 ayat 20-21. Efesus 1 ayatnya yang ke-20 dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 21, yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Maksudnya di masa depan, saudaraku. Coba kita lihat terjemahan lain ya, supaya lebih jelas maksudnya dunia yang akan datang. Coba kita lihat versi AYT. Ya, versi AYT mengatakan demikian. Kemahabesaran
kekuatannya ini ia tunjukkan ketika ia membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di tempat surgawi. Ayat 21, yang jauh lebih tinggi dari semua aturan. Semua aturan ini penting. Kenapa? Antikris akan memberikan peraturannya, saudaraku. Barang siapa tidak memakai tanda 666, mereka tidak akan bisa berdagang. Dan Yesus jauh lebih tinggi dari semua aturan. Jauh lebih tinggi dari semua kekuasaan, kekuatan, pemerintahan, dan lebih tinggi dari semua nama yang pernah ada. Bukan hanya masa sekarang ini, tetapi juga yang akan datang. Jadi kalau kita memandang bahwa lebih tinggi itu begini. Ada nama Genghis Khan, wah tinggi, tinggi. Ada nama Gajah Mada, tinggi, tinggi. Mungkin ada nama Putin sekarang, tinggi, dia tinggi. Ada nama siapa lagi, saudaraku? Kalau dikatakan dia lebih tinggi dari semuanya, siapa yang paling tinggi? Jauh lebih dari semuanya, Yesus, saudaraku. Kalau dia cuma di sini, berarti dia belum tinggi. Kalau dia cuma di sini, berarti dia belum tinggi. Tetapi jauh lebih tinggi dari semuanya, maka dia yang teratas, saudaraku. Oleh sebab itu, artinya apa? Ketika kita bicara lift Jesus high, bisakah kita belajar memandang bahwa Yesus itu lebih tinggi dari semuanya? Kalau sekarang kita bilang mungkin orang yang terpandai adalah Elon Musk. Oh, berarti dia lebih tinggi daripada Elon Musk. Kalau sekarang mungkin yang berkuasa adalah Presiden Amerika. Dia jauh lebih tinggi daripada Presiden Amerika. Kalau mungkin saat ini, Yesus nggak mungkin ngerti chart trading, ya kan? Ya, Yesus manusia masa lalu. Dia kalah sama si Warren, ya kan? Wah, Yesus jauh lebih tinggi daripada Warren, saudaraku. Sebutkan semua nama yang pernah ada, dia lebih tinggi daripada semuanya. Artinya apa? Ketika kita mengenal bahwa Yesus lebih tinggi daripada semuanya, ini akan mempengaruhi iman kita. Suatu kali ada seorang perwira, dia punya hamba yang sakit, dan dia ingin hamba ini disembuhkan oleh Yesus. Dan perwira ini berharap Yesus menyembuhkannya. Dan Yesus mau pergi ke rumahnya. Tetapi perwira ini bilang, jangan, aku tidak layak untuk menerima engkau. Aku tidak layak. Cukup katakan sepatah kata saja. Hambaku pasti sembuh. Kenapa cukup sepatah kata saja? Karena aku ini juga bawahan. Dan aku juga punya bawahan. Kalau aku panggil prajuritku datang, prajuritku akan datang. Aku suruh prajuritku pergi, maka prajuritku akan pergi. Sehingga dia bilang, cukup katakan sepatah kata saja. Ketika kita memandang Yesus lebih tinggi daripada semuanya, maka kita menyadari, saudaraku, Tuhan cukup katakan sepatah kata saja. Semakin tinggi posisinya, maka otoritasnya itu semakin tinggi, saudaraku. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita beriman. Saya sangat percaya bahwa iman itu berbicara tentang keberpihakan. Kayak tadi ya, contohnya, ada presiden misalkan. Ada presiden dan kemudian presiden membuat kebijakan pembangunan jalan tol. Mungkin bagi orang yang nggak punya mobil, orang yang berada di pelosok, misalkan aja berada di pelosok, misalkan di sebuah desa misalkan, ya atau di mana? Di Trenggalek mungkin. Trenggalek nggak ada jalan tol kan? Betul ya? Belum ada ya? Ya, Trenggalek belum ada jalan tol. Dia merasakan manfaatnya enggak? Enggak. Dia enggak merasakan manfaatnya. Tetapi yang namanya keberpihakan, saudaraku, apapun yang diputuskan oleh presiden, kita belajar bahwa yang diputuskan itu baik adanya. Karena yang diputuskan itu baik adanya, meskipun saya hidup di Trenggalek, tidak ada jalan tol, tetapi saya percaya apa yang diputuskan itu baik.
Nah, suatu kali saya pernah masuk di satu masa di mana saya mengalami titik terendah, saudaraku. Dalam arti saya hampir putus asa dengan apa yang sedang saya alami dalam hidup ini. Ketika saya berada di titik terendah, saya hampir ingin melepaskan semuanya. Waktu itu saya sempat berpikir, udah deh, saya keluar aja dari Surabaya. Saya keluar aja dari Surabaya, saya cari di satu tempat dan melanjutkan kehidupan di sana. Setiap hari mulut saya itu penuh dengan keluh kesah, dan keluh kesah. Dan kalau mulut saya penuh dengan keluh kesah dan saya hampir putus asa, kira-kira saya memandang Tuhan itu baik atau Tuhan itu jelek? Jelek. Tidak ada baiknya. Buat saya Tuhan tidak ada baiknya. Buat saya kalau saya harus nyanyi Tuhan itu baik, ya itu karena di gereja harus nyanyi Tuhan itu baik. Tetapi ketika di rumah mudah sekali saya memandang bahwa Tuhan itu jelek, Tuhan itu tidak ada baiknya, Tuhan itu tidak ada asiknya, Tuhan itu menyebalkan. Kenapa menyebalkan? Karena sudah kehidupan ini sulit, saya mau putus asa, masih dituntut rajin ke gereja lagi. Saya memandang bahwa Tuhan itu punya banyak sekali tuntutan dan tuntutan dan tuntutan. Tidak ada kata-kata pujian, tidak ada ucapan syukur dari mulut saya, saudaraku. Sampai satu titik, akhirnya Tuhan berusaha tunjukkan banyak sekali kisah-kisah di Alkitab. Bagaimana orang-orang beriman ketika mereka belajar untuk percaya, yang namanya belajar untuk percaya, itu tidak melihat kondisi, saudaraku. Kenapa tidak melihat kondisi? Istilahnya begini loh. Kalau Tuhan itu baik titik. Nggak peduli apapun kondisimu. Dia memang baik. Kalau Tuhan itu memberkati titik. Tidak peduli apapun kondisimu. Dari mana saya bisa bilang bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu memberkati? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kira-kira ada yang kurang nggak dengan pencurahan darah? Misal Odi aja, sini Di. Oh, kamu dengan anakmu ya, titipin Ria dulu ya. Biar Ria belajar ya kan. Nah, misalkan aja Odi, ya kan. Nah, Odi sudah berusaha belain saya. Wah, dia belain saya, ya saya hampir kerampok misalkan. Wah, dia belain saya dan untuk belain saya dia berdarah-darah, saudaraku. Untuk membebaskan saya dari perampok. Kemudian karena dia sudah membebaskan saya dari perampok dan uangnya dia tidak tahu semburat kemana karena dia berkelahi dengan perampok. Lalu dia minjem uang ke saya untuk beli bensin, saudaraku. Dan saya nggak punya uang juga. Dan kemudian dia maksa untuk pinjam karena dia harus segera pulang. Dengan kondisi yang sudah berdarah-darah. Karena dia maksa, maka saya terpaksa meminjamkan, saudaraku. Uang satu-satunya saya pinjamkan kepada dia. Saya harus berkata Odi baik atau Odi jelek. Kira-kira sebaiknya saya berkata apa? Karena dia paksa, saudaraku. Saya cuma punya uang 20.000 dan itu dipaksa untuk dia pinjam karena dia harus segera pulang dengan kondisi yang berdarah-darah. Baik ya. Kenapa Odi baik? Dia paksa saya pinjam uang 20.000 saya. Kenapa saya sebut Odi baik? Iya, simple. Dia udah berkorban nyawa. Meskipun akhirnya dia meminjam uang 20.000 saya yang terakhir. Saya sudah bilang, Odi saya nggak bisa makan. Ini uang saya satu-satunya. Dia maksa untuk pinjam karena dia harus segera pulang. Nah, saya akan berkata Odi baik ketika saya melihat
darah itu sudah berlumuran di badannya dia. Saya akan berkata Odi itu jelek dalam kepicikan saya ketika saya memandang kepada 20.000 besok aku mau makan apa. Ini diminta sama Odi. Dan saya tidak tahu besok mau makan apa. Nah, dalam kepicikan saya akan memandang bahwa Odi ini nggak tulus. Odi ini jelek. Odi ini ternyata membebaskan aku tapi dia juga ngerampok aku. Boleh kan saya berpikiran demikian? Saya dibebasin ternyata uang 20.000 saya diminta dia. Saya akan berpikiran jelek tentang Odi ketika saya melihat ini. Tetapi saya akan berkata bahwa Odi itu sangat baik ketika saya melihat bahwa dia sudah berlumuran darah belain saya. Ini adalah pilihan, saudaraku. Saya akan berespon berterima kasih sama Odi dan memandang dia baik. Atau saya memandang bahwa Odi ini juga gak ada baiknya, mirip dengan perampok yang tadi. Itu adalah pilihan saya. Bagaimana saya mengenal Odi, maka disitulah iman saya, saudaraku. Nah, makanya saya sebut iman itu keberpihakan. Oke deh, Odi, aku memandang kamu baik. Aku memandang kamu baik, aku mau tetap percaya kamu baik. Loh, tapi ini uangmu 20.000 loh, besok kamu mau makan apa? Udahlah, Odi, aku percaya kamu baik. Ketika saya belajar percaya untuk memandang Odi baik, iman saya berpihak kepada Odi, maka saya tidak peduli besok saya makan apa. Saya nggak akan peduli. Kenapa? Karena dia baik. Nah, demikian juga ketika saya di dalam keputusasaan saya, saudaraku. Saya harus belajar untuk berpihak. Kalau Tuhan itu baik, titik, Tuhan itu baik. Bukan masalah saya punya uang enggak. Kalau Tuhan itu memberkati, titik, Tuhan itu memberkati. Bukan masalah hidup saya itu sulit atau tidak, saudaraku. Ketika saya belajar bahwa dia adalah di tempat yang tertinggi, saya belajar untuk, oke Tuhan, aku berpihak kepadamu. Imanku kepadamu. Meskipun hidup itu sulit. Pada waktu kuliah, thank you Odi. Pada waktu saya kuliah saya masih ingat, demikian juga hidup juga nggak mudah. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa dia menjamin masa depan. Ada yang pernah ingat waktu kuliah, salah satu ayat hafalannya bagi teman-teman yang melayani waktu kuliah, yaitu di Yeremia 29 ayat 11, ya kan? Atau Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oke deh Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, aku belajar percaya Tuhan. Aku berpihak kepadamu, imanku percaya kepada firman-Mu, bahwa masa depanku itu baik, titik. Kalau kita bertemu dengan orang yang berada di otoritas paling tinggi, yaitu presiden, saudaraku. Contohnya kayak tadi aja deh, misalkan Matthew. Taruhlah Matthew itu orang yang ngomongnya asal-asalan. Waktu SMA misalkan. Waktu SMA, waduh ngomongnya asal-asalan. Tapi setelah jadi presiden, mungkin nggak saya meragukan ucapannya dia? Atau saya harus percaya ya dan amin? Misalkan aja, misalkan saya adalah seorang pengusaha. Dan kemudian Matthew beritahu saya sebagai presiden, dia beritahu saya, Angga kamu kerja apa? Oh saya ada di bisnis kimia, misalkan begitu. Lalu dia bilang, Angga hati-hati, saya akan bikin kebijakan tentang industri kimia. Hati-hati, jaga bisnismu dengan baik. Maka saya langsung percaya atau meragukan sebaiknya? Percaya. Semua perkataannya dia, karena dia adalah presiden, saya akan percaya ya dan amin. Waduh ternyata industri kimia saya kena dan saya alami kesulitan luar biasa. Kalau saya mengenal Matthew, meskipun industri saya mengalami kesulitan yang luar biasa karena kebijakannya, kalau saya kenal Matthew, saya akan memandang bahwa dia presiden yang baik. Semua kebijakannya meskipun menyulitkan industri saya percaya dia adalah presiden yang baik demi masa depan bangsa ini. Maka saya akan berpihak untuk tetap apa? Percaya meskipun saya merasa sulit.
Kayak waktu itu ada seorang teman, ya dia tanya, ini gimana ini masalah pajak? Udahlah, lebih baik cari pemerintah yang kayak zaman dulu. Ya, pajak bisa disuap, ya kan? Ya, udahlah, lebih baik pemerintah kayak zaman dulu aja. Yang penting kita bisa kerja lancar, dia bilang gitu. Tapi saya tanya, sungguh kamu maunya begitu? Ya sebetulnya enggak sih. Kita sama-sama tahu ini untuk kebaikan apa? Kebaikan anak cucu, dia bilang. Kebaikan yang kita wariskan untuk anak cucu ke depan. Kenapa? Negara mulai diberesin, teman. Boleh jadi sekarang kita kesulitan. Tetapi ketika kita tahu bahwa motifnya, kita tahu tujuannya semuanya baik, kita belajar untuk berpihak, saudaraku. Iman itu bicara keberpihakan. Makanya saya sangat percaya ketika kita bisa melihat bahwa Yesus itu lebih tinggi dari semuanya. Belajarlah taruh iman. Tuhan, cukup katakan aja sepatah kata. Aku percaya Tuhan, itu akan terjadi. Berikutnya, saudaraku. Bagaimana Yesus itu tinggi dari semuanya? Kita lihat Filipi 2. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kira-kira di atas nama apa? Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit. Kalau kita bilang di langit ada dewa, maka dewa Thor pun akan bertekuk lutut. Kalau dikatakan ada dewa Hercules, Hercules pun akan bertekuk lutut, saudaraku. Yang ada di atas bumi, yaitu semua pemerintah-pemerintah, dan yang ada di bawah bumi, mungkin ada jin, ada setan, semuanya bertekuk lutut, saudaraku. Semua makhluk hidup akan bertekuk lutut. Ayat 11 mengatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mau sedikit cerita masa lalu, saudaraku. Saya masuk Pondok Chandra itu tahun 99. Tahun 99 saya masuk Pondok Chandra di daerah Manggis. Dan ketika saya masuk tahun 99 di daerah Manggis, itu penduduknya masih sedikit sekali, saudaraku. Dan Manggis itu masih gelap gitu. Gelap sekali dan jauh dari keramaian. Ya. Jadi kalau mau meditasi enak di Manggis. Ya. Maksudnya memang sepi, terpencil, saudaraku. Nah, gawatnya adalah khususnya di area saya nggak usah ngomong di mana ya area saya ya. Jangan-jangan nanti harga rumahnya turun. Ya. Ini kejadian tahun 99. Ya. Nah, waktu di tahun 99 itu ada beberapa tetangga itu mengalami kecelakaan yang rutin. Kecelakaan lalu lintas rutin. Entah dia ketabrak sepeda motor, pernah yang paling parah dia tertabrak mobil sampai ke garotak dan lain sebagainya. Singkat cerita kemudian dia panggil teman-temannya itu orang pandai. Maksudnya orang pandai itu bukan profesor, bukan lulusan S3, bukan ya. Orang pandai. Nah, teman-temannya, kumpulan orang-orang pandai ini, dia bilang bahwa area saya itu adalah area paling angker sepondok Chandra. Nah, makanya saya nggak mau ngomong areanya mana, nanti saudara nggak mau beli rumah saya. Nah, itu area yang paling angker. Kenapa angker? Karena Pondok Chandra itu khususnya area belakang, dulu itu tambak. Dan biasanya untuk menjaga tambak, orang panggil jin. Nah, area saya itu tempat pasarnya jin. Oh, keren kan? Jin pun punya marketplace, saudaraku. Ya. Manggispedia. Ya. Nah, jadi tempat saya itu area pasarnya jin dan kemudian tepat di gangnya saya itu tempat cangkruannya jin. Spesifik ya, itu kafenya jin, saudaraku. Ya, jadi areanya itu di situ. Nah, sehingga dia bilang, orang yang bisa tinggal di sini itu hanya orang-orang tertentu, dia bilang.
Orang ini, orang ini, orang ini. Nah, karena dia tidak termasuk golongan itu, dia keluar dari Manggis, saudaraku. Dia jual rumahnya. Wah, waktu itu terus terang saya juga sempat deg-degan, saudaraku. Kenapa? Karena dikatakan area Manggis. Dan waktu itu salah satunya adalah, areanya jin, ya kan? Khususnya pasarnya jin. Dan waktu itu beberapa kali kejadian, itu seperti ada kemalingan, tapi seperti gaib gitu loh, saudaraku. Malingnya dicari tidak ada, tapi jejak tapaknya di tembok itu ada. Ya, waktu itu kami satu kampung sempat keluar dan mengepung area kampung, itu tidak ada. Tetapi jejaknya di tembok itu ada. Wah, makanya cukup mencekam. Nah, karena Yesus nama di atas segala nama, dia mengatasi para dewa di langit, dia mengatasi semua penguasa di bumi, dia menguasai jin dan setan siluman di bawah bumi, maka saya tinggal berdoa aja, saudara. Setiap hari saya cuma berdoa, malaikat, engkau berjaga-jaga ya, saya mau tidur. Dan saya ingin tidur yang nyenyak. Malaikat, engkau berjaga-jaga, dan saya aminkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Sampai hari ini, khusus rumah saya itu aman, saudaraku, kecuali oleh rayap. Itu aja. Ya. Nah, jadi nanti belilah rumah saya ya. Itu aman ya. Nah, jadi saya belajar untuk berdoa bahwa nama Yesus itu mengatasi segala-galanya, saudaraku. Apalagi untuk sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belajar percaya bahwa namanya itu mengatasi, dia adalah nama di atas segala nama. Demikian juga kalau peperangan rohani, masalah sakit penyakit, saudaraku. Ketika di masa-masa pandemik ini, saya mengucap syukur sih, saya tidak sempat mengalami COVID ya. Tidak tahu lagi kalau hanya gejala sangat ringan, tidak tahu lagi, saudaraku. Tapi setiap kali saya mau flu, saya merasa nggak enak, saya belajar untuk berdoa di dalam nama Yesus. Dia adalah nama di atas segala nama. Kalau kita percaya virus makhluk hidup, bakteri makhluk hidup, kuman makhluk hidup, berarti mereka semua punya telinga untuk mendengar nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama itu sangat berpengaruh, saudaraku. Contohnya aja gini, kenapa saya bilang nama itu berpengaruh? Kalau engkau dipanggil Pak RT, langsung bingung nggak? Kenapa saya dipanggil? Jangankan Pak RT, naik satu level, engkau dipanggil Pak Lurah. Naik lagi, engkau dipanggil Bupati, saudaraku. Naik lagi, engkau dapat panggilan dari Polda. Panik nggak, saudaraku? Wih, dapat surat cinta dari Polda. Ya kan, dulu waktu saya bekerja, ya selalu dia bilang, surat cinta kita itu cuma satu, yaitu warna coklat. Kalau ada amplop coklat, ya kan, dari Polda, nah itu kamu dapat surat cinta. Wah, panik, saudaraku. Bayangkan kalau engkau dipanggil oleh presiden, maka engkau juga akan panik, saudaraku. Kenapa? Engkau dipanggil oleh nama yang berotoritas. Nah, kita punya Yesus yang adalah nama di atas segala nama. Oleh sebab itu, apapun juga ketika engkau minta, Yesus bilang, doakan di dalam apa? Nama Yesus. Taruh iman di dalam nama Yesus. Bahwa dia adalah nama di atas segala nama. Oleh sebab itu, kalau saya berhadapan dengan sakit penyakit pun, belajar, saudaraku. Misalkan kau terserang bakteri apapun, semua bakteri di dalam nama Yesus pergi, lumpuh semuanya. Belajarlah taruh iman. Apalagi kalau engkau mendoakan anakmu yang sakit. Belajar untuk perang secara rohani, saudaraku. Ya, usir semuanya itu di dalam nama Yesus. Lift Jesus high, artinya, saudaraku, kita belajar menaruh iman. Bahwa namanya dia itu di atas segala nama. Oleh sebab itu ketika kita sebutkan nama Yesus, taruh imanmu, saudaraku. Bahwa kita menyebutkan nama yang sangat berotoritas. Kita dipanggil presiden aja, kita sudah pasti akan takut, saudaraku. Kita akan persiapan sebaik-baiknya. Nah, bayangkan semua penguasa, baik zaman sekarang, dulu, bahkan yang akan datang, semuanya bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Oleh sebab itu, sekali lagi, belajarlah untuk mempraktekkan
Lift Jesus high. Itu berarti Yesus memang berada di posisi yang tertinggi. Belajarlah untuk punya iman yang berpihak, saudaraku. Apapun kondisiku, aku belajar percaya ketika aku meninggikan nama Yesus. Tuhan, aku berpihak kepadamu. Meskipun kondisiku sulit, meskipun kondisiku mau putus asa, Tuhan, aku mau belajar percaya. Ketika saya belajar untuk percaya, berpihak kepada Tuhan, saudaraku, saya belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur pun belajar, saudaraku. Kenapa? Karena saya tidak punya alasan untuk mengucap syukur. Seringkali kadang kita terlalu naif, saudaraku. Kenapa saya bilang terlalu naif? Kita mengucap syukur di atas penderitaan orang lain. Tuhan, aku bersyukur, aku bisa punya mobil. Orang lain naik sepeda motor. Nanti yang naik sepeda motor katanya mengucap syukur, kenapa? Orang lain naik sepeda. Nanti yang naik sepeda mengucap syukur karena apa? Orang lain jalan kaki, naif banget saudaraku. Kita mengucap syukur di atas penderitaan orang lain. Nah, kondisi saya adalah orang yang menderita saudaraku. Saya harus mengucap syukur karena apa? Karena orang lain lebih jelek kah dari saya? Enggak. Saya harus mengucap syukur, kenapa? Karena Dia Tuhan sudah menebus saya. Karena Dia Tuhan sudah berkorban buat saya. Karena Dia Tuhan memberkati hidup saya. Meskipun saya tidak melihatnya sekarang. Tapi Dia sudah berkorban. Kurang apa lagi? Dia sudah menyelamatkan saya. Kurang apa lagi, saudaraku? Maka Dia memberkati masa depan saya. Disitulah saya belajar untuk ucap syukur. Tinggikan nama Yesus. Saudaraku. Mengatasi semua permasalahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tuntun kami Tuhan. Untuk kami boleh terus berjalan di dalam rencana-Mu dan meninggikan nama-Mu senantiasa dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.